Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang anggota famili Lephisosteidae, yaitu ikan gar yang mirip dengan buaya atau aligator. Ikan gar adalah anggota dari keluarga Lephisosteidae, yang merupakan satu-satunya anggota yang masih hidup dari Ginglimodi, kelompok ikan pari Holoctean kuno yang pertama kali muncul selama Trias, lebih dari 240 juta tahun yang lalu. Ikan gar terdiri dari 7 spesies ikan hidup dalam 2 genera yang menghuni perairan segar, payau, dan kadang-kadang di Laut Amerika Utara bagian timur, Amerika Tengah, dan Kuba di Karibia. Meskipun anggota famili yang punah lebih tersebar luas, ikan gar memiliki tubuh memanjang yang sangat berlapis baja dengan sisi ganoid, dan di depan oleh rahang memanjang yang sama, diisi dengan gigi panjang dan tajam. Gars kadang-kadang disebut dengan gar pike, tetapi tidak terikat erat dengan ikan pike yang termasuk dalam keluarga ikan Echosidae. Semua gar adalah ikan yang relatif besar, tetapi aligator gar adalah yang terbesar. Aligator gar sering tumbuh dan panjang lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 45 kg. Untuk anatominya, kantung renang mereka yang bervaskularisasi dapat berfungsi sebagai paru-paru, dan sebagian besar gars muncul ke permukaan secara berkala untuk menghirup udara. Daging gar dapat dimakan, dan kulit beserta sisik gar yang keras digunakan oleh manusia, tetapi telur gar sangat beracun. Nama gar awalnya digunakan untuk spesies ikan jarum yang ditemukan di Atlantik Utara, dan kemungkinan mengambil namanya dari kata Inggris kuno untuk tombak. Belone atau ikan jarum sekarang lebih sering disebut sebagai garfish, untuk menghindari kebingungan dengan gar Amerika Utara dari keluarga Lephisosteidae. Yang membingungkan, nama garfish juga biasa digunakan untuk sejumlah spesies lain dari genera seperti Strongylura, Tylosaurus, dan Xenetodon dari famili Belonidae. Nama generik Lephisosteus dari bahasa Yunani lepis yang berarti skala, dan osteon yang berarti tulang. Atractosteus juga berasal dari bahasa Yunani, dalam hal ini dari atraktos yang berarti panah. Ikan gar dianggap sebagai satu-satunya anggota Ginglimodi yang masih hidup, yaitu sekelompok ikan bertulang yang tumbuh subur di Mesozoikum. Ginglimodian tertua yang diketahui muncul selama periode Trias Tengah, lebih dari 240 juta tahun yang lalu. Fosil gar modern anatomis tertua yang diketahui berasal dari Jurassic atas, Meksiko, berusia sekitar 157 juta tahun yang lalu. Fosil menunjukkan bahwa gar sebelumnya memiliki distribusi yang lebih luas, ditemukan di setiap benua kecuali Australia dan Antartika. Gar hidup terbatas di Amerika Utara. Distribusi gar di Amerika Utara terutama terletak di perairan payau yang dangkal di Texas, Louisiana, dan pantai timur Meksiko, serta di beberapa sungai dan danau yang mengalir di dalamnya. Beberapa populasi juga ada di wilayah Great Lakes di Amerika Serikat yang hidup di perairan dangkal yang serupa. Tubuh gar memanjang, berlapis dengan sisik ganoid, dan di depan oleh rahang memanjang yang diisi dengan gigi panjang dan tajam. Ekor mereka heterosersal, dan sirip punggungnya dekat dengan ekor. Karena gelembung renang mereka yang bervaskularisasi dapat berfungsi sebagai paru-paru, sebagian besar gar muncul secara berkala untuk menghirup udara. Ikan gar melakukannya lebih sering di air yang tergenang atau hangat ketika konsentrasi oksigen di dalam air rendah.
Eksperimen pada gelembung renang telah menunjukkan bahwa suhu air mempengaruhi metode respirasi yang akan digunakan gar. Mereka lebih sering menghirup udara karena suhu air meningkat. Ikan gars dapat hidup sepenuhnya terendam dalam air beroksigen tanpa akses ke udara dan tetap sehat. Sementara jika mampu bertahan di dalam air yang oksigennya tipis, maka menghirup udara ke permukaan. Adaptasi ini dapat terjadi hasil dari tekanan lingkungan dan faktor perilaku. Sebagai hasil dari organ ini, mereka sangat tangguh dan mampu mentolerir kondisi yang sebagian besar ikan lain tidak dapat bertahan hidup. Ikan gar digolongkan dalam ikan primitif karena dijumpai beberapa ciri ikan primitif, diantaranya yaitu sisik ganoid. Bentuk gelembung renangnya seperti paru-paru yang berguna untuk membantu dalam pernafasan. Selanjutnya, tulang ekor yang heterosersal. Semua gar adalah ikan yang relatif besar, tetapi aligator gar adalah yang terbesar. Aligator gar terbesar yang pernah ditangkap dan tercatat secara resmi memiliki panjang kurang lebih 2,6 meter dan berat kurang lebih 148 kg. Bahkan spesies yang lebih kecil seperti Lepisosteus oculatus juga berukuran besar. Biasanya mencapai panjang lebih 60 cm dan terkadang lebih panjang. Ikan gars cenderung menjadi ikan yang bergerak lambat, kecuali saat menyerang mangsanya. Mereka lebih suka di daerah dangkal dan rerumputan seperti sungai, danau, dan teluk. Lebih sering berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka adalah predator rakus, menangkap mangsanya dengan gigi seperti jarum. Dengan pukulan menyamping di kepala, mereka memakan banyak ikan dan invertebrata yang lebih kecil, seperti kepiting. Ikan gars ditemukan sebagian besar di bagian timur Amerika Utara. Meskipun gars ditemukan di habitat air tawar, beberapa spesies memasuki perairan payau. Kadang-kadang ditemukan di laut. Beberapa ikan gar melakukan perjalanan dari danau dan sungai melalui selokan untuk sampai ke kolam. Perkawinan untuk aligator terjadi pada saat musim semi. Setelah kawin, pasangan akan berpisah. Dia akan mencari area tersembunyi yang dapat melindungi telur mereka dari predator atau pemangsa lainnya. Namun, hanya sebagian kecil dari anak-anaknya yang bertahan hidup sampai usia dewasa. Mungkin sulit untuk menemukan usia ikan aligator, namun diyakini bahwa dalam kondisi yang tepat di alam liar, ikan betina bisa bertahan 50 tahun dan jantan 26 tahun. Ikan aligator mempunyai peranan sebagai predator puncak di suatu sistem perairan. Meskipun ikan ini eksotis dan menarik karena mirip dengan buaya atau aligator, ternyata ikan ini berbahaya. Ikan aligator dianggap berbahaya karena bisa merusak sumber daya perairan. Ikan jenis ini memangsa ikan jenis lain yang berukuran lebih kecil. Di beberapa daerah sudah sering dilaporkan penemuan ikan jenis ini dan membuat geger penduduk. Bahkan ikan ini sempat disangka hewan jadi-jadian di suatu daerah tertentu. Sudah sejak dahulu kala, ikan gar merupakan target dalam olahraga memancing. Para pecinta olahraga ini mempunyai media khusus di internet yang membahas tentang ikan gar, terutama di negara asal ikan predator ini. Mengingat sifat predatornya, ikan gar akan mengejar umpan yang diberikan oleh para pemancing. Beberapa bagian tubuh ikan gar juga dapat dimanfaatkan. Di beberapa negara dagingnya dikonsumsi, tetapi telurnya mengandung ichthyotoxin, sejenis racun protein yang sangat beracun bagi manusia. Sisiknya yang berbentuk seperti diamond sangat keras dan bersinar, sehingga penduduk asli Amerika memanfaatkan sisik ikan ini sebagai bahan perhiasan. Ikan gar juga dipelihara di akuarium, terutama selagi yang masih kecil. Namun, pada saat tubuhnya menjadi besar dan makanannya pun cukup mahal, maka biasanya dipelihara di akuarium-akuarium besar atau kebun binatang. Inilah pembahasan kita mengenai famili Lepidosteidae, yaitu ikan gar yang mirip dengan buaya atau aligator,
yang mempunyai eksotisme tersendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.